Halo, selamat sore teman-teman kaula muda. Kembali lagi dengan saya Miguel. Kali ini saya akan mengangkat isu ajaran sosial gereja yang mengangkat dengan tema memperjuangkan hak asasi manusia yang diremehkan. Nah, kali ini saya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh Nathan. Mas Nathan. Ini dari mana? Saya mahasiswa pendidikan keagamaan Katolik Universitas Al-Azhar. Oke, baik. Tanpa lama-lama kita akan masuk pembahasan tentang hak asasi manusia dalam konteks ajaran sosial gereja. Nah, sebelumnya saya mau menanyakan kabar. Gimana kabarnya Mas hari ini? Puji Tuhan, sehat-sehat aja walaupun tadi kejebak macet. Mas, kira-kira tahu nggak sih kita kali ini mau ngapain? Tentang pelanggaran hak hak itu kan sih? Iya, betul. Nah, hak asasi manusia ini diambil dari ajaran sosial gereja Mas tentunya. Nah, untuk pembahasan kali ini teman-teman agak sedikit berat dan agak sensitif Mas. Jadi ini akan menyangkut kesedihan hati, mental dan juga pikiran. Tapi teman-teman gak usah tegang karena pembahasan kali ini akan membahas sesuatu yang tentang hak asasi manusia. Mas Nathan penasaran gak nih? Penasaran siapa sih yang banyak yang di hak-hak manusia yang dilanggar gitu kan? Oke, sebelum masuk ke itu pembahasan kita kali ini, saya ingin menanyakan bersama Mas Nathan. Mas Nathan ini pernah lihat atau salah satu contoh hak asasi manusia yang ada di Indonesia nggak Mas? Kan kalau hak ini tentang pelanggaran atau? Iya betul. Kalau tentang pelanggaran hak asasi manusia mungkin pembunuhan gitu kan, karena itu kan dari dikasih Tuhan gitu kan, jadi kita mengambil nyawa orang gitu. Itu sih Mas. Nah, itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat Mas. Jadi benar banget. Kok bisa tahu ya Mas tentang hak asasi manusia? Karena kan seseorang itu ya tidak berkuasa atas itu ya tidak berkuasa atas nyawa orang gitu kan ya. Nah, Mas kan tadi ngebahas singgung pembunuhan. Nah, dalam penyelesaian kasusnya itu gimana Mas? Berjalan baik atau belum ada jawaban selama ini Mas? Dari banyak kasus pembunuhan ini ya beberapa ada banyak yang sudah selesai tapi masih mengambang gitu Mas, kayak ya kurang jelas gitulah. Nah, iya benar banget. Tapi teman-teman tahu nggak kalau teman-teman bisa mengambil bagian dalam membantu mereka yang haknya diambil? Nah, aku pengen ngasih tahu nih Mas, bagaimana caranya. Penasaran nggak Mas? Penasaran nih kan, banyak kasus juga yang masih ngambang-ngambang itu, boleh lah. Nih, aku kasih tahu ya Mas. Jadi kita bisa ikut lebih adil dalam mencari keadilan. Misalnya dengan melalui petisi media atau ikut turun ke jalan demo dengan menyampaikan aspirasi. Nah, itu maksudnya aspirasi salah satunya dengan mengikuti demo yang menjunjung rasa tinggi hak asasi manusia, dan tentunya masih banyak lagi sih Mas. Nah Mas, aku kira-kira tentu kita tidak bisa ikut semua mengambil bagian tertentu. Jadi ini sebagai pengalaman hidup saya Mas, untuk hidup lebih berani memperjuangkan hak-hak yang disepelekan. Saya pengen nanya Mas, Mas tahu nggak tentang hak asasi manusia tapi disinggungan dengan ajaran sosial gereja Mas? Kurang tahu sih Mas. Nah, di gereja ini ada namanya ASG atau ajaran sosial gereja yang tadi saya sebutkan. Nah, di dalam itu juga ada namanya dokumennya Mas. Nama dokumennya Pacem in Terris. Iya. Yang membahas tentang asasi manusia. Mas pengen tahu nggak apa isi dokumennya tersebut? Boleh lah, sudah namanya keren ini pasti pengen tahu lah Mas. Nah, jadi soal yang tadi Mas menyangkut soal pembunuhan. Jadi dari dokumen ini dijelaskan dalam Pacem Terris nomor artikel 9 ada hak dan kewajiban yang ada dalam diri kita saat lahir, dan lahir yang itu bersifat universal dan tidak boleh dilanggar, dalam artian bahwa hak itu adalah hak milik semua orang dan tidak boleh diganggu gugat Mas. Berarti aku juga punya hak dong Mas. Nah iya benar, tapi ini disampaikan kayak lagi dalam artikel 11
13 dan juga 14. Di dalam artikel tersebut bahwa penjelasan tentang hak-hak untuk hidup. Jadi hak untuk melanjutkan pendidikan, hak untuk pendapat, dan hak untuk beragama dimanapun kepercayaan kita. Nah, di sini saya akan mendalami tentang kebebasan beragama tentang di artikel 14. Ini kalau kita boleh dan punya hak juga, banyak yang terkhususnya orang muda tertentu untuk bisa memeluk agama dan keyakinan yang kita punya secara bebas tanpa takut dihakimin, Mas. Banyak juga ya hak yang kita punya ya. Nah, itu benar. Jadi kita punya beberapa hak yang kita tidak boleh ganggu-gugat, dan hak-hak itu tidak bisa kita dapatkan dimanapun, karena gereja pun mendukung penuh hak-hak asasi manusia kita untuk dijalankan seumur hidup kita. Oh, kalau gitu ada nggak sih Mas hak-hak yang contoh nyata selain pembunuhan tadi, hak-hak? Wah, pas banget nih. Aku mau mengambil salah satu pengalaman hidupku yang pernah aku alami di sebuah gereja. Jadi waktu itu, Mas, sebelum saya pindah ke tempat baru, saya itu pindahan dari tempat lama ke tempat baru. Jadi otomatis saya pindah ke tempat gereja tersebut. Nah, gereja tersebut itu masih kapel, jadi masih mau tahap ke paroki. Lalu saat ada pemberian gereja, saat ada kapel ini akan menjadi paroki, umat itu pada senang, Mas. Cuman ada beberapa orang, ya oknum-oknum yang melanggar, yang mendemo tentang pembangunan gereja. Jadi di situ kita sedikit kecewa karena kita sudah kayak memberi sumbangan kepada gereja, kayak membantu donasi melewati itu. Cuman romo kapel waktu itu diajarkan kepada kami sebagai umat untuk tetap berdoa, tetap sabar, tetap melakukan jalan aktivitas seperti biasa, dan berdoa agar ini kapel ini menjadi paroki. Lama-kelamaan ya, kapel ini terus berkembang, dan umat oknum-oknum yang tadi yang mendemo itu akhirnya kayak komunikasi antara dua belah pihak. Jadi kayak semakin kapel ini berkembang, dan sehingga waktu itu kapel ini menjadi paroki. Namun sebelum menjadi paroki saya sudah di sini, Mas. Jadi saya belum bisa merasakan paroki. Jadi cuma mungkin pulang sih, Mas. Nah, Mas, tadi kan saya sudah cerita bahwa kita punya hak sebagai manusia untuk menjalankan ibadah. Nah, saya ingin menanyakan ke Mas, paham gak sih tentang hak asasi manusia itu, Mas? Paham gitu, dari cerita Mas Miguel tadi, hak-hak asasi yang dilanggar itu ya mereka tidak bisa diberikan kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan, bahkan untuk membangun sebuah gereja yang harusnya tuh menjadi hak yang dimiliki oleh setiap umat beragama itu bahkan dilanggar oleh orang-orang sekitar yang merasa bahwa gereja itu tidak perlu dibangun. Itu saya tangkap. Baik, ya benar banget apa yang dilakukan pastor paroki dan umat terhadap berita hak tersebut. Nah, sedikit saya akan menjelaskan penjelasan nih, Mas, tentang cerita pengalaman yang tadi saya ceritakan, bahwa hak dan yang dilarang adalah hak untuk beragama. Dari dokumen yang sudah kita baca, kalau kita punya hak untuk bisa memeluk agama yang mau kita yakini, dan dari cerita-cerita tadi membuat hak umat beribadah menjadi tenang, menjadi tidak nyaman. Dan yang dilakukan Romo itu mengusahakan cara untuk damai, tetap berdiam diri, dan hanya berdoa bersama-sama dengan umat yang lainnya. Wah, terima kasih atas penjelasannya, ini mantap ini. Oke, jadi kita di sini sama-sama belajar untuk dari kisah pengalaman saya tentunya, dan tentu dari ajaran sosial gereja, bagaimana ajaran sosial gereja ini memperjuangkan hak asasi yang manusia yang diremehkan. Terkadang kita selalu meremehkan hak asasi manusia, Mas. Jadi kita tidak boleh meremehkan hak asasi manusia, karena hak manusia itu juga penting dalam hidup kita, Mas. Jadi kita tidak boleh meremehkan hak asasi manusia. Berarti kita harus memperjuangkan terus ya, Mas. Nah, ya, jadi kayak untuk terus menghargai hak sesama tentunya, hak untuk berusaha dan mencari kedamaian di tengah umat manusia yang saat ini mungkin terbilang sedang kacau. Jadi kita tetap berpegang teguh dan memegang
rasa toleransi yang tinggi untuk memperjagakan kesatuan ini, Mas. Oke, jadi mungkin Mas Nathan dan teman-teman, kali ini videonya tentang hak asasi manusia kayaknya sudah selesai, Mas. Kok kayak gitu, Mas? Masih asik, masih banyak kayaknya penonton, kayak teman-teman pada asik, pengen dengerin lagi Mas cerita lagi. Wah, karena keburu waktunya sudah selesai, jadi ya cuma segitu aja sih, Mas. Mungkin dari teman-teman, maksudnya video-video yang lain bisa menonton tentang hak asasi manusia. Jadi kapan-kapan lagi kita, Mas, bahas topik lain yang agak lebih seru sih tentunya. Dan ya ditunggulah konten selanjutnya. Oke, makasih Mas, penjelasannya asik gitu, harus banyak lagi asik gitu. Iya, Mas, cuma karena waktu sudah mepet, jadi ya mungkin sekian saja video kita kali ini. Jadi makasih Mas Nathan dan penonton-penonton yang sudah menonton kami untuk mendengarkan penjelasannya kali ini. Jadi Mas Nathan, saya ucapkan terima kasih sudah menjadi narasumber saya tentunya tentang tema saya kali ini tentang memperjuangkan hak asasi manusia yang diremehkan. Jadi baik teman-teman, sekian pembahasan hari ini tentang hak asasi manusia. Semoga apa yang disampaikan saya dan Mas Nathan tentunya bisa memberi penguatan dan pengetahuan untuk teman-teman yang mendengarkan. Jadi sampai jumpa lagi teman-teman. Saya Miguel, Saya Nathan. saya ucapkan terima kasih dan tonton konten kami selanjutnya. Dadah. Berapa, Pak? 12 menit.